Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Kita akan lanjutkan pelajaran kita dalam kitab At-Tuhfatul Ushabiyah. Sekarang kita masuk ke Zarful Makan, kata keterangan tempat. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa Zarful Makani huwa ismul makanil mansubu bitaqdiri fi. Dia adalah kata keterangan tempat yang dinasab dengan mentakdirkan fi. Ingat, dia sama, ada 3 syaratnya. Harus kata keterangan tempat. Keluar darinya apa berarti? Kata keterangan waktu. Al-mansub harus dinasab. Keluar darinya apa? Marfu dan majrur. Jadi kalau menjumpai kata keterangan tempat tapi dia tidak dinasab, mungkin di marfu, mungkin di majrur, maka dia bukan zarful makan. Walaupun kata keterangan tempat, tapi kalau bukan mansub, bukan zarf. Dan syarat yang ketiga dengan mentakdirkan fi. Ingat, harus dengan mentakdirkan fi. Kalau dia kata keterangan tempat dinasab tapi tidak dengan mentakdirkan fi, maka bukan zarful makan. 3 syarat itu. Contohnya amama, khalfa, qudama, wara'a, fawqa, tahta, inda, ma'a, iza'a, hida'a, tilqa'a, thamma, huna. Nanti ada semua arti-artinya insyaallah. Wa ma asbah dzalik, dan apa yang menyerupai itu. Sekarang kita masuk ke syarah. Qala syarih hafizallahu taala taqaddama. Perhatikan harakat dan terjemahnya. Anna zarfa naw'ani. Zarfu zamanin wa qad sabaqa al-kalamu alayhi, wa zarfu makanin wal kalamu al-ana fihi, wa anna kullan minhuma yusamma maf'ulan fihi. Kata Syekh hafizallahu ta'ala taqaddama, telah berlalu, anna zarfa naw'ani, bahwa saya zarf ada 2 jenis. Zarfu zaman wa qad sabaqal kalamu alaihi, ya zarf zaman telah berlalu penjelasan tentangnya. Wa zarfu makan, kata keterangan tempat, wal kalamul ana fihi, dan pembahasan sekarang di dalam. Wa anna kullan minhuma yusamma maf'ulan fihi, dan bahwasanya setiap dari kedua dinamakan sebagai maf'ul fihi. Oke, fa dzarful makan huwa ismul makani al-mansubu bitaqdiri fi. Dia adalah kata keterangan tempat yang dinasab dengan mentakdirkan fi. Lihat di sini, jalastu amama syekhi, aku duduk di depan syekh. Aku duduk di depan syekh. Maka di sini dia terdapat takdir fi. Di depan syekh, ketika di depan syekh, aku duduk ketika di depan syekh. Fa amama zarfu makan, maka amama dia zarf makan, li'annahu ismun mansubun waqa'a fihi al-hadatsu, karena bahwasanya dia adalah kata yang dinasab jatuh padanya kejadian. Jadi duduk di depan syekh. Wa huwal julusu bitaqdiri fi, yaitu julus duduk dengan mentakdirkan fi. Ai jalastu fil makanil ladzi amama syekhi, aku duduk di tempat yang di depan syekh. Di tempat, ya berarti ada di-nya, ada fi-nya. Wa amama mudhafun wa syekhi mudhafun ilaihi, wa mithaluhu minat tanzili qaulul aliyyil a'la. Contohnya dari Al-Quran, firman yang maha tinggi. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi, dia yang maha kuasa di atas hamba-hambanya. Saksi pembahasan kita mana? Fawqa, di atas. Maka dia dengan takdir fi. Fawqa zarful makan, karena dia kata keterangan tempat dinasab. Dinasab gak fawqa? Nasab. Dan dia dengan takdir fi.
Fa kharaja biqaulihi ismul makani ismuz zamani. Keluar dengan sebab perkataan ismul makan adalah ismuz zaman, mansub. Wa kharaja biqaulihi al-mansubu al-marfu'u wal majruru. Dan keluar dengan sebab perkataan yang mansub yaitu marfu dan majrur. Ini sudah kita sampaikan tadi di matan. Nahu makanu Zaidin hasanun, tempatnya Zaid bagus. Lihat makan. Apa arti makan? Tempat. Tempat. Kata keterangan tempat jelas. Tempat, kata keterangan tempat. Tapi dia dinasab kan? Tidak, maka bukan dzaraf. Tapi apa i'rabnya di situ? Apa i'rabnya di situ? Mubtada. Wa jalastu fi makani Zaidin, aku duduk fi makani Zaidin. Apa i'rab makani di sini? Majrur. Fala yuqalu lahu ma dzarfun fil istilahi, maka tidak dikatakan pada kedua dzaraf secara istilah nahwu karena tidak mansub. Dan sekarang lihat sini, perhatikan. Wa qawluhu bitaqdiri fi, kayak tadi sama itu di dzarfuz zaman, ay taqdiru ma'naha wa huwa dzarfiyatu la taqdiru lafdhiha kama taqaddama. Dengan mentakdirkan fi adalah takdir maknanya, yaitu keterangan, bukan takdir lafadznya sebagaimana telah lalu. Berarti syarat yang ketiga dengan mentakdirkan fi, bisa ditakdirkan fi. Maka keluar dengan sebabnya fa kharaja bihi ismul makani al mansubu ala ghairi takdiri fi. Keluar dengan sebabnya adalah kata keterangan tempat dinasab tapi ala ghairi takdiri fi, tidak ditakdirkan fi. Contohnya ahbabtu makana Zaidin, sama kayak tadi yang di dzarfuz zaman. Aku mencintai tempatnya Zaid. Lihat di sini. Ada takdir fi-nya enggak? Tidak ada. Jadi kecintaannya itu jatuh kepada tempatnya Zaid, bukan ketika di tempatnya Zaid. Beda itu. Kayak tadi ya. Ini. Jatuh, kejadian mencintainya, kalau ini berarti kejadian mencintainya jatuh kepada tempat, bukan jatuh ketika di tempat. Dia jatuh kepada tempat. Aku mencintai tempatnya Z. Anak kasih contoh aja biar jelas. Karena kan pemahaman orang berbeda-beda. Ada sebagian orang, ini Ustadz diulang-ulang terus, gampang ini udah. Ya bagi dia gampang. Karena ada yang sulit, butuh berkali-kali. Ahbabtu makana Zaidin. Makana Zaidin ya? Benar. Aku mencintai tempatnya Zaid. Maka di sini kecintaan jatuh kepada, perhatikan ini, kepada tempatnya Zaid. Kecintaan jatuh kepada tempatnya Zaid. Berarti tempat i'rabnya sebagai apa itu dia? Maf'ul bih, korban. Dia yang dicintai, korban berarti kan? Beda kalau contohnya misalnya ahbabtu Anasan makana Zaidin. Misalnya Anas, misal duduknya di belakang terus. Z duduknya di depan. Jadi Ana cinta kepada Anas kalau dia tempatnya di tempatnya Z, berarti duduknya di depan. Kalau di belakang nggak cinta gitu. Ya Faruk. Faruk di mana? Depan belakang? Belakang. Oke, aku mencintai Anas. Berarti apa di sini? Di tempatnya Z. Jadi kalau dia tidak di tempatnya Z, aku nggak cinta Anas. Maka di sini dia sebagai zorof karena dengan takdir fi. Bitakdiri fi. Aku mencintai Anas ketika di tempatnya Zaid. Ketika di tempatnya Zaid. Beda gak? Antara dua contoh ini? Berbeda. Aku mencintai tempatnya Zaid. Jadi kecintaannya jatuh kepada tempatnya Zaid. Dia sebagai korban yang dicintai. Sedangkan ini dia sebagai tempat. Aku mencintai Anas ketika di tempatnya Zaid.
Kita lanjut. Fakharaja bihi ismul makani al-mansubu ala ghairi taqdiri fi, maka keluar dengan sebabnya kata keterangan tempat yang dinasab ala ghairi taqdiri fi, yang tidak ditakdirkan fi. Ahbabtu makana Zaidin, aku mencintai tempatnya Zaid. Fa makana Zaidin maf'ulun bihi la maf'ulun fihi, dia maf'ul bih bukan maf'ul fih. Ya, maf'ul fih itu tadi kan untuk dua nama, dzarful zaman dan dzarful makan ya. Maf'ul fih, ingat jangan sampai keliru, dia dua nama, dzarful zaman dan dzarful makan. Li'anna al-hadatsa wa huwa al-hubbu waqa'a alaihi wa lam yaqa' fihi. Karena bahwasanya kejadian yaitu mencintai jatuh kepada tempatnya Zaid, bukan lam yaqa' fihi, jatuh ketika di tempatnya Zaid. Fi ingat diterjemahkan dengan apa? Ketika, agar lebih mudah dalam memahami ya. Kecintaan yang ahbabtu makana Zaidin jatuh kepada tempatnya Zaid, bukan ketika di tempatnya Zaid. Oleh karena itu ahbabtu makana Zaidin, makana sebagai maf'ul bih, karena tidak dengan takdir fi. Lihat di sini wa dzuruful makani katsiratun aidan. Zorof makan banyak juga, kata-kata terangan tempat banyak juga. Dzakaral musannifu minha 13 zorfan. Penulis menyebutkan sebagian darinya ada 13 zorof. Yang pertama al-awwalu amama. Apa arti amama? Di depan. Bi fathil hamzati, dengan memfathahkan hamzah. Karena kalau imamun apa artinya? Pemimpin, imam. Bi fathil hamzah. Wa huwa bima'na kuddama, dia bermakna kuddama. Kuddama artinya juga di depan, amama di depan, sama. Ini namanya apa? Sinonim. Kalau bahasa Arabnya muradif. Jalastu amama syekhi, aku duduk di depan syekh. Saksi pembahasannya, zorofnya di situ mana? Toha amama ahsan. Dia pertama kata keterangan tempat, dinasab dan dengan mentakdirkan fi. Memenuhi ketiga syaratnya maka dia dzarful makan. Ai qaddamahu. Fajalastu fi'lun wa fa'ilun wa amama dzarfu makanin mansubun bi jalastu. Amama dia dzarf makan, dinasab dengan jalastu. Ingat amilnya jalastu. Fi'il sebelumnya wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhiri, tanda nasabnya fathah yang nampak pada akhirnya. Amama mudhaf wa syekhi mudhafun ilaih. Waqis ala hadzal i'rabi baqiyatal amthilatil atiyati, dan samakanlah atas i'rab ini sisa contoh-contoh di bawah ini ya. Jadi nanti hanya diberikan contoh tapi tidak diberikan i'rab, tinggal disamakan saja. Asani yang kedua khalfa wa huwa diddu qudama. Khalfa dia lawan dari depan. Apa lawan dari depan? Belakang. Khalfa artinya di belakang. Sallaitu khalfal maqami, aku sholat di depan tempat berdiri. Di depan kan? Khalfa, aku sholat di belakang tempat berdiri. Tempat berdiri. Asalisu yang ketiga, qaddama. Biddammil qafi wa tasydidid dali, dengan mendomahkan qaf dan mentasydidkan dal. Wa huwa bima'na amama, dia bermakna amama, ya di depan. Masya syurtiyu quddamal amiri ay amamahu. Syurti, ma makna syurti? Polisi. Polisi itu berjalan di depan pemimpin. Zakaria, zarafnya yang mana? Nggak ada amama di situ. Masya syurtiyu quddamal amiri, mana zarafnya? Ahsan, masya Allah. Ar-rabi'u yang keempat wara'a bil maddi wa huwa bima'na khalfa, dia bermakna khalfa. Apa arti wara'a berarti? Belakang. Waqaftu wara'al imami, aku berdiri di belakang imam. Abdul Halim, zarafnya mana? Wara'a. Khalfahu ay wa khalfahu, wa mithaluhu min at-tanzil qawlu ta'ala fanabadhuhu wara'a zuhurihim. Fanabadhuhu nabdhun, menolak ya, atau mungkin
berikan wara'a zuhurihim. Fanabadhuhu, mereka menolaknya ke belakang punggung-punggung mereka. Zarafnya di sini mana? Zarafnya mana? Wara'a. Al-khamisu, kelima, fauqa, di atas, wa ismun lil makanil ali, dia nama untuk tempat yang tinggi. Jalastu fauqal kursi, aku duduk di atas kursi. Mithaluhu minat tanzil qauluhu ta'ala wa wal qahiru fauqa ibadi. Zarafnya mana di situ? Nadhif. Fauqa. As-sadisu tahta, wa huwa ismun lil makanis safili, dia nama untuk tempat yang rendah. Safil, rendah. Apa arti tahta? Bawah. Jalastu tahta syajarati, aku duduk di bawah pohon. Wa mithaluhu minal kitabil azizi qauluhu jalla thana'uhu idh yubayyi'unaka tahta syajarah, ketika mereka membaiatmu di bawah pohon. Saksi pembahasannya zaraf di situ mana? Gio. Tahta. Asabi'u inda, apa arti inda? Ketika, ketika, di sisi, di dekat, bisa di sisi, bisa di dekat. Wa ismun lil makanil qaribi, dia nama untuk tempat yang dekat, ya, di dekat, di sisi. Jalastu indal muallimi, aku duduk di sisi guru, di dekat guru. Wa mithaluhu minal qur'anil karimi qaulul haqqi jalla jalaluhu khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah perhiasan kalian ketika setiap ke masjid. Ya, di sini juga bisa berarti ketika. Ketika setiap ke masjid. Athaminu, yang ke-8, ma'a, apa arti ma'a? Bersama. Bi fathil aini wa sukuniha, dengan memfathahkan ain dan mensukunkannya. Jadi bisa ma', ainnya sukun. Bisa ma'a, bisa ma'. Ma', disukun ainnya. Wal fathu afsahu, dan fathah lebih fasih. Ma'a, ainnya di fathah lebih fasih. Tapi ada juga ma'hu, ya. Ma'hu. Wa huwa ismun limakanil ijtima'i wal musahabati. Ma'a, dia adalah ismun, nama, limakanil ijtima', untuk tempat perkumpulan, wal musahabah, dan kebersamaan. Ini artinya bersama. Ma'a. Jalastu ma'a Zaidin, aku duduk bersama Zaid, ay musahiban lahu, membersamainya. Musahiban lahu, membersamainya. Zarafnya di sini mana? Dekta. Ma'a. Wa mithalu minat tanzili qaulul haqqi jalla fi'ula wallahu ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Zarafnya di situ mana, Zakaria? Ma'a. At-tasi'u iza'a bi kasril hamzatil ula ma'al maddi wa huwa bi ma'na muqabilun. Hadapan. Iza'a itu di hadapan, dengan mengkasrokan hamzah yang pertama, iza'a, ma'al mad, ya, bersama dengan mad, iza'a. Wa bi ma'na muqabilun, dia bermakna muqabil, di hadapan. Jalastu iza'an nili, aku duduk di hadapan sungai Nil, ay muqabiluhu. Al-ashiru, yang ke-10, hida'a. Hida'a itu di dekat. Hida'a artinya di dekat. Bidzalil mu'jamati, dengan za yang dititik, ya, mu'jamah itu dititik. Za yang dititik. Karena kalau tidak ada titiknya dibacanya apa? Nah, perhatikan ini. Kalau ada titiknya dibaca za. Kalau tidak ada titiknya dibaca apa? Da. Masa belajar huruf hijaiyah dulu? Maksudnya mu'jamah itu ada titiknya. Kalau nggak ada titiknya, bacanya gimana? Yusuf, gimana bacanya kalau nggak ada titiknya? Da. Ya, itu penting ya, mu'jamah. Karena kalau antum cari di kamus apa mu'jamah? Itu artinya yang ada titiknya. Bima'na qariban, artinya di dekat. Jalastu hida'ad dari, aku duduk di dekat rumah. Ay qariban minha, dekat darinya. Al-hadiya asyara, 11, tilqa'a. Tilqa juga artinya di hadapan. Wa huwa bima'na muqabilun, bermakna muqabil, di hadapan. Jalastu tilqa al-Ka'bah, aku duduk di hadapan Ka'bah. Ay muqabiluha, di hadapannya.
Wa mithalu minal kitabil mubini qaulul latifil khabir. Contohnya dari Alkitab yang jelas, qaulul latifil khabir, perkataan yang maha lembut, yang maha mengetahui. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar. Apabila dipalingkan pandangan-pandangan mereka tilqa'a, di hadapan penduduk-penduduk neraka. Zorofnya di situ mana? Azam. Ayo. Tilqa'a. Ats-tsani asyara 12. Huna, apa arti huna? Di sini bidammil ha wa huwa ismu isyaratin. Ismu isyaratin, lihat, ismu isyaratin lil makanil qaribi. Isim isyarat untuk tempat dekat, ya di sini. Jelas tuh huna, aku duduk di sini, ay fil makanil qarib, di tempat yang dekat. Wa mithalu minal qur'anil azim qaulul malikil adli falaysa lahul yawma hahuna hamim. Maka dia tidak memiliki pada hari ini di sini teman. Hahuna hamim, di sini teman, ya, hamim itu teman. Ats-tsalitsah asyara 13. Sama artinya di sana. Dia sama seperti hunaka, sama di sana. Bi fathil musallatsati atau bi fathil, ya, musallatsati. Berarti apa? Dengan memfathahkan sa. Musallatsa itu titik 3, ya. Wa ismu isyaratin lil makanil ba'id. Dia isim isyarat untuk tempat jauh, ya, di sana. Jelas tuh sama, aku duduk di sana. Ai hunaka fil makanil ba'id, yaitu di sana, di tempat yang jauh. Wa mithalu minal kitabil mubini qaulul azizil hakim wa azlafna thammal akharin. Zarafnya di situ mana, Toha? Hah? Thumma? Sama, beda, ya. Thumma apa artinya? Kemudian dia huruf atof. Ingat, summa kemudian dia huruf atof, huruf. Tapi sama artinya di sana, isim, zorof zaman, zorof zaman, zorof makan, isim, zorof makan. Fajami'u asma'il makani fi hadhil amthilati mansubatun ala zarfiyatil makaniyati bil fi'lil mutaqaddimi. Perhatikan. Fajami'u asma'il makan, semua nama-nama tempat fi hadhil amthilati, pada contoh-contoh ini mansubatun, dinasab. Ya tadi itu dari 1 sampai 13 itu nama-nama tempatnya dinasab sebagai zarfiyah makaniyah, sebagai zarf makan. Siapa yang membuat dia nasab? Bil fi'lil mutaqaddimi, dengan sebab fi'il yang telah mendahului. Fi'il sebelumnya, itu mudahnya. Fi'il sebelumnya. Amilnya fi'il. Lihat, wa yaltahiqu biha, tadi apa yaltahiqu biha artinya? Hah? Ada yang tahu yaltahiqu biha? Ahsan, Masya Allah. Bergabung dengannya. Wa yaltahiqu biha ma asbahaha min asma'il makani, dan bergabung dengannya apa yang menyerupainya dari nama-nama tempat. Seperti apa? Yamina, shimala. Apa arti yamin, ya Abdul Halim? Shimal. Masya Allah. Wanahuhuma dan semisal keduanya. Dia udah senang, dia Abdul Halim. Udah bahagia. Ya. Kemarin merengut aja deh. Oke, faidah. Nah, faidah ini perhatikan. Dan itu di Mukhtarat juga ada, ya. Al-dzurufu minha ma huwa mu'rabun. Perhatikan harakatnya tuh. Az-zurufu minha, ha kembali kemana? Zuruf. Zuruf minha, ha kembali ke zuruf. Az-zurufu minha ma huwa mu'rabun wa huwa al-aktsaru. Minha ma huwa mabniyun. Zuruf, zorof, baik tempat maupun waktu, sebagian darinya ada yang dia mu'rab. Ingat ya, zuruf di sini baik tempat maupun waktu. Wa huwal aktsaru, dan dia yang paling banyak, yang mu'rab tuh yang paling banyak. Wa minha ma huwa mabniyun, dan sebagian darinya ada yang dia mabni. Seperti apa? Amsi, mabni dia itu. Amsi dia mabni.
Ingat, ini pendapat yang benar. Karena nanti antum jumpai di Syarah Qatrun Nada itu ada yang mengatakan ulama amsi itu dia tidak mabni. Tapi pendapat yang benar apa? Mabni. Jadi jangan antum salahkan. Kalau misalnya ada ustadz yang bilang amsi itu mu'rab. Oh, ustadz ini nggak pernah belajar, habis nanti antum. Wa huna di sini. Huna mabni. Wa nahwuhuma dan semisal keduanya. Taqulu, kamu katakan jalastu huna amsi, aku duduk di sini kemarin. Lihat cara i'rabnya. Fahuna ismu isyarat mabniun 'ala sukuni fi mahalli nasbin 'ala dharfiyyatil makaniyyati. Huna ismu isyarah mabni di atas sukun fi mahalli nasbin pada kedudukan nasab sebagai dzaraf makan, ala dzarfiyatil makaniyah sebagai dzaraf makan. Wa amsi mabniyun ala al-kasri fi mahalli nasbin ala dzarfiyati az-zamaniyati. Amsi mabni di atas kasrah pada kedudukan nasab sebagai dzaraf zaman. Faidatun ukhra, faidah yang lain. Ini faidah yang kedua. Faidah yang kedua, dzarfuz zamani aktsaru isti'malan fi kalamil arabi min dzarfil makan. Dzarfuz zamani, kata keterangan waktu, aktsaru isti'malan, paling banyak penggunaannya, fi kalamil arabi, dalam percakapan orang Arab. Jadi orang Arab paling banyak menggunakan dzarf zaman. Min dzarfil makan, daripada dzaraf makan. Masyaallah, alhamdulillah. Mudah sekali sudah ini. Ini masih ada waktu 15 menit. Ana minta antum baca tentang hal dan tamyiz di Mukhtarat. Hal dan tamyiz, kita akan masuk hal dan tamyiz insyaallah ini nanti. Sampai jarum panjang gang 6 baru istirahat. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca-baca Mukhtarat tentang hal dan tamyiz, syukur-syukur